Bersama dengan saya, pastinya akan menyajikan beragam informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Kita jelang live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Dua warga kampung Kolibali, Kota Ambai, Kabupaten Nagekeo ditemukan meninggal dunia dalam satu rumah pada Selasa 22 Maret 2022 sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Dari informasi, dua warga yang ditemukan tewas ini adalah kakak dan adik. Dua jenazah berinisial KA dan juga JG yang ditemukan di kediamannya yang beralamat di RT 28 Kelurahan Danga, Kecamatan Ayesesa, Kabupaten Nagekeo. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Flores, ada Patrianus Meojawa di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, silahkan Patria dengan informasi Anda bagaimana kronologis penemuan dua jenazah di dalam satu rumah ini. Oh, baik, terima kasih Nia. Dari Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami informasikan bahwa hari Selasa kemarin, tanggal 22 Maret tahun 2022, di RT 28 Kelurahan Danga, Kabupaten Nagekeo, telah ditemukan dua sosok jenazah dalam satu rumah. Nah, kedua jenazah tersebut berinisial YR, berusia 46 tahun dan KA berusia 42 tahun. Nah, kedua korban ini ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. YR ditemukan dalam kondisi tergantung pada sutas tali, sementara KA terbujur dengan bersimbah darah dengan 3 luka serius pada area kepala. Nah, sampai hari ini, Nila, kami informasikan bahwa pihak kepolisian Resort Nagekeo belum memberikan informasi apa-apa terkait dengan penemuan dua jenazah tersebut. Sampai sore ini, kedua jenazah tersebut telah dikebumikan di tempat pemakaman umum Kota Ambai di Kelurahan Danga, Kecamatan Ayesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kedua korban ini diketahui masih memiliki hubungan keluarga, yakni kedua ayah korban merupakan kakak beradik warga Kelurahan Danga. Nah, sedangkan KA sendiri diketahui berprofesi sebagai seorang pengacara, sementara YR adalah seorang petani. Nah, KA sendiri meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak, sementara YR meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Nah, pada sore hari tadi, kedua jenazah telah disembahyangkan di Gereja Katolik. Satu jenazah YR disembahyangkan di Gereja Katolik Stella Maris, Saralat. YR disembahyangkan di Gereja Katolik Sentrum, sementara KA disembahyangkan di Gereja Katolik Stella Maris Danga. Begitu, Nia. Baik, terima kasih banyak Patrianus Meojawa, wartawan Tribun Flores, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Patria. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, saudara. Warga Kampung Api-Api, Kelurahan Sungai Piu, Kecamatan Sungai Piu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, menjadi korban terkaman buaya di tepian sungai di belakang rumahnya pada Kamis 17 Maret petang. Dia bernama Supandi ini menceritakan bagaimana kronologis dirinya bisa diterkam buaya. Supandi bercerita pada saat kejadian dirinya hendak mandi di pelataran belakang rumah yang kebetulan langsung berada di tepian sungai. Informasi selengkapnya ada Ramadan, wartawan Tribun Pontianak yang sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda, saudara. Ramadan, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Mira dan Tribuners semuanya. Ya, kita melaporkan dari Kabupaten Mempawah, tepatnya itu di Kalimantan Barat. Memang benar pada Kamis 17 Maret 2022 diinformasikan salah satu warga Kampung Api-Api, Kelurahan Sungai Pinyu, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, diinformasikan diterkam buaya, yaitu pada sekitar petang pukul 6 sore saat maghrib, di mana korban itu atas nama Supandi, berusia 50 tahun. Saat itu juga keesokan harinya kita Tribun bersama rekan-rekan jurnalis, rekan media
yang lainnya juga langsung meluncur ke lokasi untuk menelusuri kebenaran dari informasi tersebut. Sampai dari sana memang benar rupanya ada warga yang memang rekam buaya Bapak Spandi. Saat kita datang ke sana memang Bapak Spandi langsung memberikan penjelasan kepada kita dan terlihat memang gigitan buaya itu ada di betis kanannya, yaitu menurut penuturan beliau ada 9 jahitan di kaki betis kanannya itu akibat dari gigitan buaya. Beliau bercerita pada kejadian itu hari Kamis petang. Di saat itu beliau ingin mandi dan hendak menggosok gigi. Pada kejadian itu juga air sebenarnya lagi surut jauh dari tepian pelantara rumah atau rumahnya itu jauh dari air gitu. Namun tiba-tiba saat Spandi ini berdiri seperti itu, tiba-tiba buaya itu langsung menerkam, langsung melompat lagi, langsung melompat dan langsung menggigit betis dari Spandi. Sontak saja Spandi langsung refleks dan berusaha melepaskan gigitan sang predator tersebut. Alhamdulillah gigitan buaya tersebut lepas dari betis Spandi, namun kan itu Spandi mengalami luka yang memang bisa langsung tidak serius, namun berdampaklah bagi dirinya dengan 9 jahitan tersebut. Memang buaya tersebut sudah ada sudah beberapa waktu yang lalu, sudah lama lah, sudah lama buaya tersebut ada di situ. Namun baru kali ini buaya itu mengganggu warga, sudah membersahkan warga. Dari kejadian tersebut juga sontak masyarakat di sekitar kampung api-api tersebut merasa resah, merasa khawatir dengan kemunculan buaya, karena dikhawatirkan bukan hanya Spandi yang menjadi korban dari terkaman buaya, tapi kita buaya itu sendiri. Yang dikhawatirkan nantinya adalah anak-anak kecil yang memang belum tahu apa-apa, yang masih kecil dan tenaganya belum ada, jadi terkaman buaya. Untuk saja itu orang dewasa yang digigit buaya, sehingga masih ada perlawanan lah. Perkirakan buaya tersebut sebesar galon, ya prediksi beliau. Dan dia mengatakan juga untuk buaya di sekitar perairan sungai itu bukan hanya seekor saja, melainkan juga masih banyak buaya-buaya lainnya yang dikhawatirkan nantinya bisa menyerang. Untuk itulah Spandi beserta masyarakat sekitar memang berharap pemerintah daerah melalui jajarannya, pihak terkait bisa mengambil tindakan untuk menangkap buaya tersebut, memindahkan dari lokasi. Dan kita juga sempat berkomunikasi dengan pihak BPBD Kabupaten Sumbawa. BPBD juga merespon akan menurunkan pawang, ya, akan menurunkan pawang buaya dan juga sudah berkoordinasi dengan BKSDA Kalimantan Barat. Dan saat ini memang masih dalam tahap proses untuk menangkap sang buaya tersebut dan memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Karena masyarakat sekitar juga saat ini merasa was-was untuk bermain atau untuk beraktivitas seperti mana biasanya, yaitu mandi ataupun mencuci di sekitar sungai. Itu masyarakat merasa resah dengan adanya buaya tersebut. Jadi itulah masyarakat memang berharap buaya tersebut dapat dipindahkan dengan segera. Karena masyarakat juga khawatir ada korban selanjutnya yang mungkin saja tanda kutipnya nanti ada korban jiwa yang akan diakibatkan oleh serangan sang predator berbahaya tersebut. Seperti itu, Nila. Ramadan, wartawan Tribun Pontianak, saudara melaporkan langsung terkait kesaksian seorang warga. Terima kasih Ramadan atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, terhimpun wawancara dengan korban terkaman buaya yakni Supandi. Berikut liputannya untuk Anda. Yang baru langsung nangkap kaki. Langsung nangkap kaki. Nah, setelah nangkap kaki saya bilang, Allah, kita bilang. Nah, langsung berkeluaran. Itu ini saya tarik kuat kaki saya. Posisi duduk. Lepas. Nah, jadi saya duduknya begini. Nih. Saya begini. Gosok gigi lah itu ini kan. Udah mau azan. Langsung berdiri, saya. Langsung terbang dia. Nangkap ke kaki itu. Allah, saya bilang. Nah, lepas kita udah berdarah semua dah. Berdatanganlah tetangga ini semua.
Jadi pas ketika lepas itu Bapak langsung naik? Langsung naik juga saya, karena dia udah jatuh ke bawah. Nah, jadi setelah itu datang orang namanya. Nah, Itu Bapak langsung karena iya, berdarah tuh iya berdarah itu saya ambil kain apa saya buang itu ini langsung saya ke rumah sakit. Setelah itu buaya itu masih ada sekitar sini? Nah, setelah saya keluar dari sana, buaya ini diam-diam sini ditengok dengan keluarga dia semua. Nah, tapi tidak dikasih tahu dengan orang. Nah, karena orang ini ramai. Jadi nanti heboh. Dilihat ini ramai-ramai. Jadi dari malam sempat ramai Pak ya? Ramai. Nah, setelah ini penuh sini. Nah, jadi saya ini kan ibaratnya dengan adanya buaya ini, inilah yang bisa meresahkan dengan kampung Ngabiatu. Karena buaya ini tidak di sana di sini memang betul banyak buaya. Yang adanya anehnya buaya ini langsung terbang itu, padahal airnya itu udah rendah. Nah, malam. Kok gak saya tengok-tengok sini nih? Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam kematian karyawati di Bekasi, Jawa Barat bernama Iska Nurromha pada Selasa 22 Maret masih menjadi misteri. Diduga motif pembunuhan ini lantaran masalah asmara. Korban tewas dengan luka bacok di bagian tubuhnya. Saat ini sang kekasih diketahui telah dimintai keterangan oleh kepolisian untuk menjadi saksi. Informasi selengkapnya terkait kematian karyawati pabrik di Cikarang ini sudah ada Yusuf Bahtiar, wartawan Tribun Jakarta, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Yusuf, silakan dengan laporan Anda bagaimana update terkini kasus tewasnya karyawati pabrik ini. Baik Nila dan juga Tribuners, bisa saya sampaikan dari Cikarang, Kabupaten Bekasi, kasus pembunuhan kasus dugaan pembunuhan seorang karyawati di Cikarang saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Adapun kronologis kejadian bermula pada saat korban bernama Iska Nurrahman sedang hendak berangkat bekerja dari rumah kontrakan ya di Desa Tegal Gede, Desa Mekar Mukni, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sekitar pukul 05.00 WIB. Pada saat berjalan kaki dari kontrakan menuju tempat ataupun lokasi jemputan karyawan, Iska kemudian dihadang ataupun dibacok pada bagian ulu hati sebelah kiri oleh orang tidak dikenal. Adapun kejadian ini menggemparkan warga setempat karena korban sempat berteriak minta tolong ketika darah mengucur dari area sekitar lokasi ia dibacok. Adapun sang kekasih yang berada di kontrakan sempat menghampiri korban dan meminta pertolongan kepada warga setempat, namun nahasnya nyawa korban tidak dapat diselamatkan karena kehilangan banyak darah. Adapun keterangan dari Kapolres Metro Bekasi, Kombes Polisi Gideon Arif, mengatakan bahwa kasus ini murni adalah pembacokan ataupun pembunuhan. Tidak ada motif dari pembegalan karena dari barang-barang yang dibawa oleh korban masih utuh ataupun tidak ada barang-barang yang hilang. Adapun sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa saksi-saksi dan juga kekasih korban berinisial AC yang pada saat kejadian berada di lokasi. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Yusuf Bahtiar, wartawan Tribun Jakarta, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali Yusuf. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang anak dikabarkan hanyut dan tenggelam di Sungai Batanghari, kawasan Dermaga di Pasar Angsoduo pada Selasa sore. Saat kejadian, korban tengah bersama rekannya yang baru saja bermain futsal dan memutuskan untuk berenang. Korban kemudian melompat dari atas dermaga namun akhirnya tenggelam. Tim dari Basarnas dan juga tim Polairut pun langsung turun ke lokasi untuk mencari korban. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan juga update terkini terkait pencarian anak tenggelam di Sungai Batanghari ini, ada Aryo Tondang, wartawan Tribun Jambi, yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Aryo, silahkan, bagaimana update terkini kasus pencarian dari bocah yang tenggelam ini? Baik, selamat sore Nila, terima kasih. Untuk informasi seperti disebutkan di awal Nila, memang pada sore hari kemarin ada seorang bocah yang masih pelajar di usia 15 tahun tenggelam dan hanyut di Sungai Batanghari. Nah, untuk update terbaru Nila, bahwasanya sampai pada hari ini, sore ini, kita baru update saja ke pihak Basarnas dan Polairut, belum ada tanda-tanda penemuan dari anak yang berinisial M yang masih pelajar ini Nila. Sehingga memang kita masih terus berupaya dan
tim dari Basarnas berupaya, kita juga masih berada di TKP untuk berita selanjutnya. Untuk kronologisnya inilah di mana kejadian ini berawal saat korban bersama rekan-rekannya dan satu orang gurunya bila datang ke lokasi setelah bermain futsal. Kemudian rekan-rekannya menyarankan dan termasuk gurunya mempertanyakan terkait korban apakah sanggup berenang atau tidak. Namun pada saat itu korban mengaku bisa berenang sehingga memang guru dan rekan-rekannya percaya. Nah, ketika berada di dalam air, korban langsung gelagapan begitu Nila, seperti orang kebingungan kemudian meminta pertolongan. Saat itu rekan korban terjun juga, terjun ke bawah melakukan pertolongan, sempat diraih korban, kepala korban, tangan korban sempat diraih, namun saat itu karena dalam kondisi panik, korban memukul atau menerjang teman-temannya yang sedang menolong, sehingga saat itu korban kembali terlepas dan hilang sampai saat ini. Begitu Nila. Oke, artinya sampai saat ini proses pencarian masih dilakukan ya Aryo, karena korban juga belum berhasil dievakuasi oleh pihak terkait. Terima kasih banyak Aryo Tondang, wartawan Tribun Jambi atas informasi Anda. Kita lanjutkan saudara ke informasi lain. Total sekitar ada 8 kg barang bukti narkotika jenis sabu yang dimusnahkan di kantor Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Tarakan pada Selasa 22 Maret. Momen pemusnahan itu juga bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-22 Badan Narkotika Nasional. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam air yang kemudian disaksikan langsung oleh 8 pelaku. Informasi selengkapnya Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara, akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Andi, silahkan dengan laporan Anda. Ya. Baik rekan Nila, selamat sore Tribuners. Bersama saya Andi Pausiah melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 kemarin, tepatnya sekitar pukul 11.30 WITA, menjadi momentum di kantor Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, di mana diperingati kegiatan hari ulang tahun yang ke-22. Nah, di momen hari ulang tahun yang ke-22 BNN ini dirangkai dengan kegiatan pemusnahan total sekitar 8,2 kg barang bukti. Itu berdasarkan hasil pengungkapan pada tanggal 11 Februari 2022 kemarin, tepatnya di Bandar Udara Internasional Juwata Kota Tarakan. Adapun dikatakan Brigjen Pol Rudi Hartono, Kepala BNNP Kaltara, memang kegiatan pemusnahan ini adalah kewajiban, dan dikatakan Brigjen Pol Rudi Hartono, hasil pengungkapan ini sendiri berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Komandan Kodim 0907 Tarakan pada tanggal 11 Februari lalu bahwa sudah mengamankan satu pelaku yang berinisial IR. Dan ternyata setelah dilakukan pengembangan, penelusuran, bekerjasama dengan BNNP Kaltara, kemudian bekerjasama dengan stakeholder lainnya seperti Bea Cukai dan Binda, di sini ditemukan lagi terdapat penambahan 7 orang pelaku. Jadi total semua 8 pelaku yang berhasil diamankan di kantor BNNP Kaltara. Dari 8 pelaku ini menyaksikan sendiri langsung kegiatan pemusnahan. Adapun yang dimusnahkan sebanyak sekitar 7.977,39 gram dari total sekitar 8,2 kg sabu yang diamankan. Adapun sisanya sendiri dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium dan kepentingan persidangan. Lebih lanjut dikatakan Brigjen Pol Rudi Hartono, adapun pelaku yakni pertama ada 8 orang, yang pertama berinisial IR, kemudian AH berusia 29 tahun, lalu ada SU berusia 24 tahun, ada BA berusia 28 tahun, ada RY berusia 23 tahun, ada PA berusia 20 tahun, GO berusia 23 tahun, dan terakhir DM berusia 32 tahun. Untuk inisial AH, SU, dan BA sendiri
memang diketahui memiliki profesi sebagai petugas AFSEK berstatus honorer atau kontrak di Bandar Udara Internasional Juanda Kota Tarakan. Kedelapan tersangka ini disangkakan atau diancamkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Adapun pasalnya yakni pasal 114 junto pasal 132 ayat 1 subsider pasal 112 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Untuk ancaman hukumannya sendiri bisa dikenakan hukuman mati atau juga bisa pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Demikian rekan Nila. Adi Bausia, wartawan Tribun Kaltara melaporkan. Saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Tribun wawancara dengan Kepala BNNP Kaltara Brigjen Pol Rudi Hartono. Berikut liputannya untuk Anda. BNN ya kan yang ke-20 kita ya. BNN ini temanya tadi menuju Indonesia bersinar, atau di sini Tarakan bersinar lah, Kalimantan Utara bersinar, bersih narkoba. Nah, itu target kita, visi daripada kita ke depannya. Ya di saat usia ke-20 ini mudah-mudahan kinerja BNN makin meningkat lah. Untuk berkas perkaranya sendiri Pak sudah sejauh mana Pak? Kita sudah mau tahap 1 katanya. Tahap 1? Iya. Ada penambahan tersangka dari itu 7 kalau nggak salah tadi itu kan, yang kemarin aja tetap sama. 8 Pak ya? Hah? 8 semua total, penambahan 7 kan. Ada kendala nggak dalam pengungkapan ini Pak? Belum ada kendala, karena kita tinggal mengembangkan saja. Nanti ada keterlibatan yang masih di luar daerah juga, kita masih periksa. Ada dugaan oknum lain Pak? Apa? Ada dugaan oknum AFSEK lain dalam ini? Oh, belum ada. Belum ada. Ada penegasan nggak untuk oknum-oknum yang bisa itu bermain kayak gini? Ya tentu kita proses saja proses pidana saja. Mereka juga terlibat kan. Ada dugaan jaringan lapas Pak yang mengendalikan barang ini? Belum ada. Belum ada Pak. Sejauh ini sudah ada berapa DP? Seusai jeda, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Saudara, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, masih bersama dengan saya Irda, Anda kembali menyaksikan live update, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Stok minyak goreng kemasan di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah mulai melimpah. Namun harga penjualan justru tak terkendali. Di beberapa toko di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, harganya juga bervariasi. Ada yang menjual senilai Rp25.000 hingga Rp28.000 per liternya. Bahkan di luar Kota Luwuk juga naik drastis mencapai Rp32.000 per liternya. Informasi lebih lengkapnya terkait mahalnya harga minyak goreng ini, saudara, ada Asnawi Zikri, wartawan Tribun Palu, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Asnawi, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, Nila, memang minyak goreng ini masih menjadi perbincangan hangat ya di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, saat ini minyak goreng kemasan memang tersedia stoknya, namun harganya itu yang menjadi keluhan masyarakat karena naik drastis dan itu sangat mengganggu atau sangat dikeluhkan ya sama masyarakat, terutama kalangan emak-emak. Nah, di Kabupaten Banggai sendiri, terutama di Kota Luwuk, harganya tentunya bervariasi ya, mulai dari Rp25.000 hingga Rp28.000 per liter, yaitu minyak goreng kemasan. Dan bahkan di luar Kota Luwuk, itu harganya bisa mencapai Rp32.000 per liter. Nah, karena harganya yang
naik drastis seperti ini, masyarakat Kabupaten Banggai menyuruhkan untuk memboikot ya pembelian harga minyak goreng kemasan pabrikan seperti ini, dan mereka akan melakukan produksi secara mandiri, apalagi di wilayah Kabupaten Banggai ini perkebunan kelapa cukup melimpah, sehingga mereka menganggap bahwa lebih baik melakukan produksi secara mandiri karena tidak mampu ya membeli minyak goreng pabrikan yang harganya sangat mahal. Nah, pemerintah Kabupaten Banggai sendiri tidak bisa berbuat banyak karena peraturan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat ya, dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang telah mencabut peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Perdagangan ya, nomor 6 tahun 2022 tentang pengaturan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan, telah dicabut dan dikeluarkan Permendak yang baru yaitu nomor 11 tahun 2022 tentang pengaturan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah. Nah, untuk minyak goreng curah sendiri di Kabupaten Banggai ini belum tersedia. Pemerintah Kabupaten Banggai telah menyurati salah satu pabrik atau produsen minyak kelapa dan meminta untuk mendistribusikan stoknya ke Kabupaten Banggai itu sebanyak 5.000 liter untuk menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Karena ada peraturan juga ya dari Menteri Perdagangan bahwa pemerintah kabupaten kota di Indonesia itu dilarang untuk melakukan operasi pasar untuk minyak goreng kemasan. Yang dibolehkan hanya minyak goreng curah ya. Namun sampai saat ini stoknya itu belum tersedia dan itu masyarakat sangat kesulitan ya. Begitu. Nah, pemerintah juga belum bisa mengendalikan harga di Kabupaten Banggai karena harga faktur pabrik itu sampai sekarang belum digantongi ya. Artinya kalau faktur pabrik itu digantongi oleh pemerintah Kabupaten Banggai, maka tidak bisa distributor atau pedagang eceran ini memainkan harga ya, karena bisa dihitung harga faktur pabrik berapa dan kemudian harus dijual berapa. Nah, tapi saat ini belum dikantongi ya harga faktur pabrik itu dengan alasan bahwa permintaan dari distributor untuk harga faktur pabrik itu belum diberikan. Sehingga kondisi yang terjadi di Kabupaten Banggai itu pedagang ya atau distributor itu diduga ya mempermainkan harga begitu. Sehingga ini yang menjadi perbincangan hangat ya di masyarakat. Demikian Nila. Oke, ada dugaan permainan harga yang membuat harga minyak goreng meskipun stoknya melimpah namun harganya cukup mahal. Terima kasih banyak Asnawi Zikri, wartawan Tribun Palu atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara, masih terkait minyak goreng. Pemerintah menggunakan jurus operasi pasar untuk menstabilkan harga pangan yang mulai naik jelang Ramadan. Diketahui bahwa harga bahan pangan seperti minyak goreng, gula, cabai, hingga daging tengah mengalami kenaikan. Dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok, Dinas Perdagangan Bangka Belitung menggelar operasi pasar di Terminal Selindung Kota Pangkal Pinang pada Selasa 22 Maret 2022. Terkait informasi operasi pasar ini, Saudara, ada wartawan Bangka Pos, Andini Dwi Hasanah, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Andini, silahkan dengan laporan Anda. Selamat sore, terima kasih Nila. Baik, pemerintah perdagangan ya, pemerintah Bangka Belitung memang melakukan jurus menetralisir atau menyeimbangkan kembali harga minyak goreng, terutama minyak goreng dan bahan pokok lainnya di Bangka Belitung itu dengan menggelar operasi pasar. Dan untuk kemarin itu operasi pasar dilaksanakan di Kota Pangkal Pinang dan selanjutnya akan dilaksanakan kembali di Bangka Selatan, kemudian baru di Belitung dan Belitung Timur. Operasi pasar ini dilaksanakan oleh pemerintah setempat karena memang untuk menstabilkan harga bahan pangan atau bahan pokok jelang Ramadan, Nila. Dan operasi pasar ini memang terutama untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran yang di beberapa hari terakhir memang sempat ada kelangkaan.
Dan juga di Bangka Belitung termasuk Kota Pangkal Pinang, minyak goreng ini meski harga headnya sudah dicabut oleh pemerintah, ini antusias masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga tinggi ini masih cukup lumayan. Jadi dengan demikian pemerintah melalui Dinas Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menggelar operasi pasar yang menjual harga minyak goreng lebih murah 3.000 dibanding harga di pasaran. Diketahui Nila dan Tribuners, untuk harga minyak goreng 1 liter itu di Bangka Belitung dengan harga 25.000. Untuk di operasi pasar ini minyak goreng 1 liter itu hanya dikasih harga 22.000. Dan ini juga cukup mengundang antusias masyarakat Kota Pangkal Pinang untuk berburu minyak goreng ini. Kemarin itu dari Dinas Perdagangan menggait distributor minyak itu kira-kira menyediakan 3 ton minyak goreng 1 liter jenis Fortune, dan itu selama 2 jam 3 ton minyak goreng dijual dengan harga 22.000 itu langsung habis diburu masyarakat. Begitu juga dengan gula, karena gula di Bangka Belitung juga Kota Pangkal Pinang ini sempat ada tersendat menurut penuturan dari Dinas Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ini memang terjadi keterlambatan kedatang gula, jadi sempat tersendat di distributor hingga retail-retail. Diketahui Nila dan Tribuners, untuk sekarang tidak lagi terlihat antrian minyak goreng, tidak lagi terlihat maksud saya masyarakat yang antrian minyak goreng untuk mendapatkan minyak goreng di pasar-pasar ataupun retail-retail. Kalau sekarang stoknya sudah cukup aman dan sedikit terkendali meskipun dengan harga yang cukup tinggi tadi. Nah, untuk operasi pasar selanjutnya mungkin akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jelang Idul Fitri nanti. Intinya operasi pasar ini dilaksanakan untuk menstabilkan harga di pasaran, terutama minyak goreng dan gula pasir. Demikian Nila. Baik, Andini Dwi Haslana, saudara wartawan Bangka Pos melaporkan terkait operasi pasar di Sperindak Bangka Belitung. Terima kasih Andini, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Kebutuhan minyak goreng di Kabupaten Flores Timur juga tergolong masih langka. Sejak akhir Januari 2022, para distributor yang berada di Kabupaten Sika maupun Surabaya tak lagi mendistribusikan minyak goreng ke wilayah ini. Untuk menghindari adanya dugaan penimbunan, Kapolres Flores Timur, AKBP Igusti Ngurajoni Mahardika juga bersama jajaran melakukan sidak di berbagai toko atau toko sembako maksud saya di Kota Larantuka pada 22 Maret 2022 sore. Informasi selengkapnya ada Amar Olakeda, wartawan Tribun Flores yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo Amar, silakan dengan laporan Anda. Seperti kita ketahui bahwa harga minyak goreng saat ini melambung tinggi, juga terjadi di Kabupaten Flores Timur. Saat ini di Kabupaten Flores Timur sendiri, dari hasil sidak yang dilakukan oleh pihak Polres kemarin, ditemukan bahwa di kabupaten ini memang saat ini sudah langka akan kebutuhan minyak goreng. Demikian, Nila. Baik, kemudian bisa dijelaskan Amar terkait langkanya minyak goreng ini, adakah tindakan yang dilakukan oleh pihak setempat begitu ya untuk menstabilkan harga minyak goreng di sana? Baik, tujuan dari sidang dari pihak kepolisian ini untuk memastikan bahwa tidak ada penimbunan minyak goreng di para distributor. Namun untuk Kabupaten Flores Timur sendiri belum ada agen khusus yang menyediakan minyak goreng. Selama ini kebutuhan minyak goreng di Kabupaten Flores Timur diambil dari Jawa Timur atau Kota Surabaya, Nila. Dengan langkanya minyak goreng atau mahalnya harga minyak goreng ini, Amar, apakah memang warga juga masih antusias untuk mendapatkan minyak goreng tersebut? Baik, masyarakat memang sangat antusias untuk mendapatkan minyak goreng, namun untuk saat ini masyarakat lebih memilih ke minyak goreng lokal, yaitu minyak kelapa. Karena untuk stok di pasaran maupun di toko atau distributor memang saat ini memang masih kosong. Baik, mengganti stok minyak goreng dengan minyak kelapa untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Terima kasih banyak Amar Olakeda, wartawan Tribun Flores, atas informasi Anda. Telah terhimpun juga, saudara, wawancara dengan Salus PT Bogi Kanal Sejahtera AKBP Igusti Ngurajoni. Maksud saya ada juga wawancara dengan Kapolres Flores Timur AKBP Igusti Ngurajoni. Berikut liputannya untuk Anda.
Kita hari ini kita coba cek 3 lokasi, ya tadi ada kios yang kita cek juga. Di sana juga sudah ternyata setelah pengecekan di lapangan masih menjual stok minyak goreng, namun jumlahnya sangat sedikit. Kemudian satu sisi juga ada toko yang kita cek juga, dia juga sangat sedikit stok yang ada. Kemudian untuk memastikan itu, kami juga hari ini juga mengecek sampai ke gudang. Ini salah satu gudang yang ada di Larantuka, walaupun ternyata di Larantuka sendiri tidak ada agen khusus untuk menjual minyak goreng. Makanya kita cek di toko-toko, di kios, kemudian cek juga di gudang. Kemudian ternyata setelah berdiskusi dengan pemilik, dengan salah satu manajer ya, yang ada sales yang ada di gudang ini, ternyata barang-barang itu banyak yang datang dari Surabaya. Kemudian ternyata pengiriman dari Surabaya terakhir kurang lebih sekitar bulan Januari. Sampai saat ini belum ada kedatangan minyak goreng. Kemudian dari kios-kios juga itu pun stok yang masih ada sisa dari pembelian mereka beberapa saat yang lalu. Kemudian hasil pengecekan di lapangan inilah nanti kita akan bawa diskusikan dengan pemerintah daerah sehingga ada jalan keluar. Jangan sampai nanti di Larantuka khususnya di Flores Timur ini terjadi kelangkaan minyak goreng sehingga akibatnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Pengecekan ini akan kita lakukan terus-menerus, bahkan nanti sampai pengecekan ada barang yang datang dari Surabaya, misalnya Jawa Timur, masuk ke Larantuka, ya barang-barang yang masuk di kargo. Nanti kita akan cek apakah ada minyak goreng yang sampai di Larantuka. Seandainya ada pun siapa penerimanya, kemudian kita pastikan jangan sampai ada penimbunan di sana. Jika datang minyak gorengnya langsung distribusikan ke toko-toko kios-kios sehingga keterbatasan minyak goreng yang ada di toko-toko dan kios bisa ditangani dengan baik. Demikian. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis biosolar juga dirasakan oleh para pengendara, saudara. Pengendara bahkan rela berjam-jam untuk mendapatkan biosolar yang dijatah oleh pihak SPBU di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Marpoyan, Damai, Pekanbaru. Pada Selasa 22 Maret, antrean kendaraan mobil untuk mendapatkan BBM jenis biosolar ini mengular hingga ke badan jalan. Para pengendara rela antre berjam-jam untuk mendapatkan biosolar yang sudah langka sejak beberapa bulan belakangan. Informasi lebih lengkapnya wartawan Tribun Pekanbaru Alexander Kitonama akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Alexander, silahkan dengan laporan Anda. Halo, selamat sore rekan Nila ya. Baik, rekan Rila, bisa saya sampaikan kepada rekan Tribunar semua bahwa sampai saat ini di Kota Pekanbaru memang masih terjadi kelangkaan biosolar yang bersubsidi. Bahkan ini sudah dimulai sejak akhir Februari 2022 lalu. Dan sampai saat ini masyarakat masih sangat merasakan kelangkaan minyak solar tersebut. Hampir setiap hari terjadi antrian panjang di berbagai SPBU di Kota Pekanbaru, dan bahkan pengendara yang harusnya mendapatkan BBM biosolar subsidi, mereka terpaksa isi Dexlite untuk bisa tetap menjalankan kendaraannya. Nah, biasanya rekan Nila itu terjadi pada pagi hari sampai siang hari. Dan sedangkan pada siang hari hingga sore hingga malam biasanya minyak solar sudah habis. Nah, ini terjadi sejak langkanya solar di Kota Pekanbaru. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Alexander Kitonama, wartawan Tribun Pekanbaru atas informasi Anda. Wartawan kami saudara juga telah menghimpun wawancara dengan seorang sopir truk yang ikut antri biosolar, yakni Dedi. Berikut liputannya untuk Anda. Salah bang, udah beberapa bulan, bukan berhari lagi bang. Udah berapa bulan? Kalau saya bang merasakan ada 3 bulan. 3 bulan. Jadi adanya langkah ini bang, terganggu nggak bang kerjanya bang? Udah pasti terganggu lah. Patron kami sehari bisa dapat 4, 2 aja susah. Karena ngantri yang lama, berjam-jam. Kalau sekarang untuk dapatkan solar gimana bang? Ya sekarang kan ada cek dengan informasi dari kawan-kawan di sana ada, kejar, kalau nggak ada ya. Yang enaknya pas jatah kita, solar habis. Banyak bodong bang. Tadi udah berapa lama bang nunggunya bang? Kalau ini terlalu cepat, baru setengah jam nggak sampai lah sana.
Yang biasanya mau 2-3 jam. Udah berapa lama Bang Abang cari PBU ini Bang? Baru ini dapat? Untuk hari ini? Ya dari pagi lah Bang, ini baru berapa ini? Setengah 3 baru dapat. Dari pagi cari Bang? Ya, cari tolong. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung mengungkap kasus terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Saudara. Tim menangkap 4 pelaku penyebaran foto dan video asusila. Para pelaku ini rata-rata merasa sakit hati dalam menjalin hubungan dengan korban yang sebelumnya berkenalan di media sosial. Mereka mengancam dan menyebarkan foto serta video asusila korban ke media sosial. Informasi lebih lengkapnya terkait pembeberan kasus Undang-Undang ITE oleh Ditreskrimsus Polda Lampung ini akan disampaikan wartawan Tribun Lampung Bayu Saputra. Bayu, silahkan dengan laporan Anda. Iya, selamat sore rekan Nila dan Tribuners. Bahwasannya Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung menangkap setidaknya dari Januari sampai dengan Maret ini ada 5 tersangka yang tertangkap dengan Undang-Undang ITE, termasuk 4 diantaranya mereka yang melakukan tindakan asusila kepada korban-korbannya, dan 1 pelaku lagi itu karena membohongi pelaku melalui COD. Nah, perlu saya sampaikan menariknya dari 4 tersangka ini, mereka yang terjerat Undang-Undang ITE dengan kasus asusila ini rata-rata mereka sakit hati dengan para korbannya, sehingga terdesak oleh tersangka untuk melakukan tindakan-tindakan pengancaman kepada para korban-korbannya. Perlu diketahui, adapun modus dari para pelaku ini, mereka memanfaatkan teknologi informasi. Dalam hal ini mereka melancarkan aksinya melalui aplikasi WhatsApp, kemudian aplikasi lainnya, sehingga korban ini yang lebih dulu berkenalan dengan keempat tersangka ini terbujuk rayunya oleh para tersangka ini, sehingga akhirnya melakukan tindakan-tindakan asusila, sehingga foto hingga video yang dikirimkan oleh para korban-korban ini mereka manfaatkan untuk memeras para korban-korban ini. Pada keempat pelaku ini mereka semuanya modusnya karena sakit hati oleh para korban, dan pada kali ini sendiri keempat pelaku itu dijerat pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2006 tentang informasi transaksi elektronik, terancam hukuman pidana 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Seperti itu rekan Nila dan Tribuners. Baik, terima kasih banyak Bayu Saputra, wartawan Tribun Lampung atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, AKBP Popon Ardianto Sugoro. Berikut liputannya untuk Anda. Hadir dalam kegiatan kami untuk press conference terkait pengungkapan dari Sudit Cyber di Krimsus Polda Lampung. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah selama periode Januari sampai dengan Maret 2002 ini, dari Subdit Cyber sudah dapat mengungkap sekitar ada 4 LP ditambah 1 LP. Ya, 4 LP terkait masalah asusila, yang 1 LP terkait masalah penipuan online. Untuk yang pertama, masalah kasus asusila dengan inisial adalah tersangka inisialnya itu BBK. Untuk yang kedua, tersangkanya atas nama inisialnya adalah YI. Dan untuk yang ketiga, inisialnya adalah ABS. Dan yang terakhir adalah untuk tersangkanya inisial DM. Itu keempat-empatnya adalah tersangka yang terlibat dengan masalah kasus asusila. Untuk tersangka yang melakukan penipuan online, itu dengan inisial adalah RW. Untuk barang buktinya, rekan-rekan sekalian, ini dapat nanti kita jelaskan atau tampilkan pada rekan-rekan media sekalian.
Akan tetapi dari rilis ini yang ingin kami sampaikan adalah lebih tepatnya kami ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu yang paling utama. Yang pertama adalah terkait masalah asusila. Masalah asusila ini terbagi menjadi dua modus. Yang pertama, rata-rata memang dari ada rangkaian sakit hati, alias antara hubungan korban dan tersangka ini pernah menjalin hubungan, ya, secara langsung, bukan secara online, secara langsung, dan akhirnya timbul rasa sakit hati yang berujung adalah menge-share atau mendistribusikan yang namanya foto-foto atau video-video yang tidak senonoh. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan seusai jeda saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan Masih bersama dengan saya Nila Irda dalam live update Tribun News Saudara. Sejumlah kawasan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dilanda banjir pada Selasa 22 Maret malam. Air menggenangi sejumlah ruas jalan protokol serta pemukiman warga di ibu kota Provinsi Sultra tersebut. Genangan air seiring hujan deras yang melanda Kota Kendari pada Selasa malam. Informasi lebih lengkapnya, wartawan Tribun News Sultra Laude Ari sudah siap dengan informasi lebih lengkap untuk Anda. Halo, Laude, silahkan dengan laporan Anda bagaimana kondisi terkini beberapa ruas jalan yang tergenang air akibat hujan deras di Kendari. Halo, Laude, silahkan dengan informasi Anda. Halo. Ya, silakan Laude, bisa dilaporkan bagaimana kondisi terkini beberapa ruas jalan di Kendari setelah adanya hujan deras yang menggenangi wilayah tersebut. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini saya melaporkan kondisi saat ini di Kota Kendari pasca semalam di hujan deras selama kurang lebih 2 jam. Bahkan di beberapa tempat di Kota Kendari di pemukiman warga di ruas jalan ada yang mengalami banjir ringan, terus ada genangan air. Untuk di Kota Kendari tadi malam hujan melanda di Kota Kendari selama kurang lebih 2 jam, mulai sekitar pukul 7 malam, terus hujan mulai reda pukul 9 malam. Setelah hujan selama 2 jam itu ada beberapa tempat di Kota Kendari di pemukiman warga yang tergenang air, banjir, dan ruas jalan juga tergenang air. Tepatnya yang pertama itu di area Jalan Tebonggu, di area MTQ Kota Kendari, kemudian di area Jalan Abu Nawas, antara Jalan Abu Nawas dan di Jalan Suku Yusuf. Semalam itu kejadian itu di area Tebonggu, beberapa air di jalan ini setinggi hampir mencapai lutut orang dewasa. Terus beberapa kendaraan juga ada yang
yang sempat dibantu warga untuk didorong karena mengalami mogok saat melewati jalan ini. Begitu juga di daerah antara Jalan Abu Nawas dan Suku Yusuf yang ketinggian airnya bahkan sampai di atas lutut orang dewasa, sehingga beberapa pengendara yang hanya mau lewat situ harus beralih mengambil jalur yang lain. Kemudian di daerah pemukiman warga itu di daerah Kambu, di sekitar kampus WHO, di rumah dosen kampus WHO, ada juga yang mengalami genangan air, rumahnya terendam air, terus juga setinggi nyaris mencapai lutut orang dewasa. Sekarang kondisi saat ini di Kota Kendari, beberapa tempat itu sudah mulai surut, bahkan ada yang beberapa keluarga sudah membersihkan akibat genangan air yang merendam tadi malam. Demikianilah. Baik, terima kasih banyak Laude Ari, wartawan Tribun News Ultra atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Laude. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, Saudara. Intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan banjir di beberapa titik lokasi di Kabupaten Tapin pada Selasa 22 Maret. Namun ada yang berbeda dengan kondisi banjir di Kabupaten Tapin, khususnya di Desa Benua Halat Kanan. Pasalnya, sepanjang jalanan yang tergenang air justru dimanfaatkan warga sebagai tempat wisata dadakan. Banyak warga yang mencuci kendaraan, membawa anak-anak mereka mandi, hingga ada pula yang memilih untuk memancing. Informasi selengkapnya, Stanis Lausene, wartawan Banjarmasin Post sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo Stain, silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi kala genangan air di jalan ini justru dijadikan wisata dadakan oleh sejumlah warga. Baik, selamat sore Nila dan Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, terkait dengan situasi dan kondisi yang akhir-akhir ini terjadi di Kabupaten Tapin pada umumnya, terutama kondisi adanya intensitas hujan yang sangat tinggi di hampir seluruh di wilayah di Kabupaten Tapin, yang menyebabkan beberapa titik lokasi di Kabupaten Tapin itu terendam banjir. Nah, yang sempat menghebohkan akhir-akhir ini, yang sempat viral, yaitu ruas jalan di salah satu akses desa di Kecamatan Tapin Utara, tepatnya di Desa Benua Halat Kanan ini, cukup viral karena jalan yang terendam air dengan ketinggian kurang lebih 40 cm kaki orang dewasa ini justru dijadikan sebagai objek wisata dadakan. Nah, objek wisata dadakan ini memang saat ini di Kabupaten Tapin sedang viral karena pantauan kami di lapangan kemarin, warga yang berada di Desa Benua Halat Kanan ini menjadikan tempat tersebut atau akses jalan tersebut sebagai objek wisata wisata dadakan, diantaranya mandi untuk anak-anak, dan juga ada yang mencuci motor atau kendaraan, dan ada juga yang menggunakan jalur ini untuk memancing ikan. Nah, yang lebih mengherankan lagi, sebetulnya di tempat itu sudah terjadi kurang lebih 1 tahun. Nah, sehingga ketika intensitas hujan tinggi, ruas jalan tersebut pasti digenangi banjir, dan ruas jalan tersebut digunakan oleh masyarakat untuk bersuah foto, mandi, dan juga ada mencuci kendaraan. Dan di lokasi tersebut juga Tribuners dapat saya informasikan kenapa dijadikan objek wisata dadakan, karena lokasi yang terdampak banjir itu kurang lebih 1 kilometer, dan di tepi jalan itu tersedia berbagai macam makan ringan yang disediakan oleh masyarakat di sekitar, sehingga memang lokasi ini semakin ramai, khususnya sekitar jam 5 sore sampai memasuki maghrib itu biasanya dipenuhi atau dipadati oleh warga setempat, khususnya pasangan remaja yang menggunakan tempat itu untuk mencuci kendaraan dan juga sekedar berfoto. Informasi yang kami pun di lapangan bersama dengan warga setempat, memang kondisi ini sudah terjadi kurang lebih 1 tahun. Tetapi mereka tetap punya harapan kepada pemerintah daerah, khususnya kalau bisa lokasi ini diperbaiki, dan juga kondisi jalan atau struktur jalan itu ditinggikan, sehingga pada saat terjadi intensitas hujan yang tinggi tidak terjadi lagi banjir seperti ini, karena lokasi atau jalan tersebut menghubungkan
dari satu desa ke desa yang lain. Artinya itu adalah salah satu akses utama untuk mengangkut hasil pertanian warga yang ada di Desa Benua Halat Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Sekian Nila dan Tribuners. Stanislaus Nende, wartawan Banjarmasin Pos, saudara melaporkan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan seorang warga setempat. Berikut liputannya untuk Anda. Biasa banjir berapa sih? Banget karena bala hujan, banjirnya naik, jadi dadakan lah. Jadi bila ada banjir, bila banjir dalam naik, rame orang sini ya. Biasanya berapa hari surut ya Pak? Seminggu bisa. Kalau seminggu masih hujan, masih dalam lainnya. Sejak kapan mulai rame ini Pak? Dari tahun yang lalu. Jadi apa saja di sini dilakukan warga Pak? Biasanya kayak itu sepeda motor, makan mandian, itu aja. Ada berjualan juga lah. Ada berjualan. Sudah setahun itu setelah itu Pak? Tahunan ini. Iya. Harapannya kayak apa Pak? Apakah tempat jadi tempat wisata aja atau paling kapan dibaiki kah? Kalau bisa diperbaiki kan. Soalnya di sebelah sana kan ada kampung loh perkampungan. Jadi menghambat ibaratnya ekonomi warga. Sebuah rumah tempat produksi petasan di Indramayu meledak, saudara. Ledakan pada home industry atau rumah produksi petasan ini diduga bersumber dari bahan baku pembuatan petasan yang meledak. Di antaranya berbentuk aluminium dan juga brom bahan obat petasan seperti sulfur powder dan juga potasium. Ledakan ini setidaknya mengakibatkan kerusakan pada lokasi home industry yang berlokasi di Desa Teluk Agung, Kecamatan Kabupaten Indramayu. Informasi lebih lengkapnya ada Handika Rahman, wartawan Tribun Cirebon yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo Handika, bisa diinformasikan bagaimana kronologis awal adanya ledakan pada home industry ini, kemudian adakah korban akibat insiden ini? Baik Nila, terima kasih dapat kami informasikan ya, sebuah home industri petasan di Desa Teluk Agung, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meledak pada Selasa 22 Maret 2022 sekitar pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Ledakan tersebut langsung membuat hancur ya lokasi home industry yang diketahui milik salah seorang warga di desa setempat. Jadi, berdasarkan informasi yang diterima tribuncirebon.com, intensitas ledakan tersebut diketahui kecil sehingga tidak menyebabkan korban jiwa maupun kerusakan pada rumah-rumah warga di sekitar lokasi kejadian. Hanya saja memang bunyi ledakan tersebut terdengar nyaring hingga menggemparkan warga setempat. Jadi menurut keterangan warga, kejadian itu berawal saat warga pemilik home industry sedang beraktivitas memproduksi petasan di lokasi home industry tersebut seperti biasanya. Hanya saja petasan yang belum jadi atau mungkin masih dalam bentuk bahan baku tersebut meledak karena adanya percikan api yang berasal dari rumah pemilik home industry tersebut ya. Pada bagian belakangnya diketahui saat itu ada anggota keluarga kemungkinan yang sedang menyalakan kompor, sehingga percikan api dari kompor tersebut merambat ke gudang penyimpanan atau lokasi home industry sehingga membuat petasan-petasan atau bahan baku petasan tersebut meledak. Hingga saat ini polisi pun masih mendalami soal kejadian ini, mengingat pada saat kejadian pemilik dari home industry tersebut tidak ada di lokasi. Hanya saja polisi menduga ledakan tersebut memang disebabkan oleh bahan baku pembuatan petasan, yakni diantaranya itu aluminium powder dan brom bahan obat petasan seperti sulfur powder dan potasium. Polisi juga sudah mengamankan bahan-bahan baku tersebut untuk dijadikan barang bukti. Hingga saat ini polisi pun masih memantau lokasi kejadian ya dan memasang garis polisi agar tidak ada masyarakat yang mendekat ke lokasi kejadian. Mengingat ledakan ini disebabkan oleh bahan baku petasan sehingga sangat berbahaya bila mana ada percikan api dari warga yang mendekat sehingga membuat ledakan kembali terjadi. Itu Nila.
Baik, terima kasih banyak Handika Rahman, wartawan Tribun Cirebon atas informasi Anda. Wartawan kami, saudara, juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Fitrian Romajimah. Berikut laporan lengkapnya untuk Anda. Diduga akibat bahan petasan, yakni berdasarkan keterangan dari saksi bahwa kejadian tersebut diduga bersumber dari bahan baku pembuatan petasan, yakni diantaranya adalah jenis potasium. Nah, kemudian kami dari Polres melakukan cek TKP, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pendalaman dengan mengundang pemilik rumah. Jauh ini ada korban? Tidak ada korban. Kerugian? Kerugian belum kita taksir karena pemilik rumah pada saat kita datang ke TKP tidak ada di tempat. Ledakannya kecil atau bagaimana? Ledakannya kecil. Ada kerusakan sendiri? Kira-kira kerusakan itu di bagian atap dan di bagian dinding sedikit. Jadi bukan pabrik ya? Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemkot Bontang memastikan pengerjaan rencana pembangunan replika Istana Kerajaan Kutai akan direalisasikan pada tahun ini. Hal ini telah dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, Bambang Cipto Mulyono, beberapa waktu terakhir. Pembangunan replika Istana Kutai ini pun ditafsir akan menelan biaya sebesar 25,5 miliar rupiah. Besaran biaya pembangunan ini mengalami perubahan dari yang sebelumnya hanya akan menelan senilai 3 miliar rupiah, Saudara. Informasi lebih lengkapnya terkait pembangunan replika Istana Kutai ini sudah ada wartawan Tribun Kaltim Ismail Usman di sana yang sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Usman, silahkan dengan informasi Anda. Baik, rekan Nila, dapat saya sampaikan bahwa pembangunan Istana Replika Kesultanan Kutai ini akan dibangun tahun ini. Pembangunan ini merupakan program prioritas Wali Kota Bontang bersama Wakil Wali Kota Bontang saat musim kampanye dan akhirnya baru ditunaikan pada tahun ini. Rencananya pembangunan Istana Replika Kesultanan Kutai ini akan menelan biaya sekitar 25 miliar. Alasan pemerintah untuk membangun Istana Replika Kesultanan Kutai ini sebagai apresiasi dari Pemkot Bontang yang menilai bahwa suku Kutai yang pertama kali membuka peradaban di Bontang. Selain itu juga lokasi yang dipilih Buntung sebab merupakan lokasi pusat wisata kebudayaan di Kota Bontang. Sementara ini pemerintah masih melakukan tahap pematangan dokumen serta akan menganggarkan 3 miliar untuk pembangunan jalan akses menuju ke lokasi pembangunan dan sekaligus membangun pondasi bangunan dari replika Kesultanan Kutai. Baik, demikian Nila. Baik, terima kasih banyak Ismail Usman, wartawan Tribun Kaltim atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Seusai jeda, Saudara, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak, tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak, tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan. Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kuliner khas Sulut, cookies gulung menjadi makanan yang kini telah diekspor ke Singapura. Makanan yang sekilas cukup sederhana ini nyatanya memerlukan kesabaran yang tinggi saat membuatnya. Menggulung adonan cookies gulung ini juga membutuhkan kesabaran ekstra agar bisa menghasilkan kue yang enak untuk dipandang. Tak ayal kuliner yang satu ini menjadi makanan yang disukai baik di wilayah Sulut maupun di luar negeri. Informasi selengkapnya ada Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado, saudara, yang akan memberikan informasi lebih detailnya terkait ciri khas dari cookies gulung khas Sulut ini. Halo Arthur, silahkan dengan informasi Anda. Selamat sore Nila dan Tribuners. Jadi di Sulawesi Utara memiliki banyak sekali keragaman kuliner, dan salah satu kuliner yang cukup diminati dan cukup juga terkenal adalah cookies gulung. Jadi cookies gulung ini sangat digemari karena memang rasanya yang enak dan renyah, dan juga bentuknya yang khas, dan ini sangat praktis sebagai kue yang bisa dijadikan sebagai cenderamata. Jadi Tribuners, ini cookies gulung ini memang bentuknya cukup sederhana, namun di balik kesederhanaan itu ada suatu kerumitan. Jadi membuat cookies gulung ini adalah hal yang tidak mudah, butuh seni, butuh ketekunan, tapi justru di balik itu itulah adalah nilai filosofis dari kue itu yang menjadikan kue itu sebagai daya tarik pariwisata. Jadi ini menurut keterangan sejumlah penjual cookies gulung, sentra UMKM cookies gulung, kue ini selalu menjadi cenderamata di saat ada tamu dari luar daerah,
yang berkunjung di Kabupaten Minahasa Utara. Dan ini juga bukan hanya di Sulawesi Utara, tapi ini juga banyak diminati oleh warga yang di luar Sulawesi Utara, banyak juga dipesan oleh sejumlah orang di Jakarta atau di Jawa Barat. Bahkan ini kukis gulung ini pernah tembus ke pasar Singapura, pernah dibawa ke Singapura dan cukup berhasil memberikan nuansa baru bagi kuliner di Sulawesi Utara. Demikian Nila dan Tribuners. Terima kasih banyak Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado, atas informasi Anda terkait bagaimana enaknya begitu ya santapan khas dari Solo. Terima kasih Arthur, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi kedua, saudara. Tim Satuan Tugas atau Satgas Pangan melakukan sidak untuk melakukan pengecekan persediaan bahan pokok di pasar dan juga retail modern pada Rabu 23 Maret. Sidak dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pokok kebutuhan masyarakat di pasar, supermarket, dan juga gudang distributor yang ada di wilayah Karimun. Pengawasan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan komoditas kebutuhan bahan pokok, terutama saat memasuki bulan Ramadan. Wartawan Tribun Batam, Yeni Hartati, sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda, saudara, dan juga telah bergabung bersama dengan kami. Halo, Yeni, silahkan dengan informasi Anda. Ya, baik. Selamat sore, rekan Nila dan sahabat Tribun. Baik, dari informasi yang dapat saya laporkan pada edisi sore hari ini, di mana Tim Satuan Tugas Satgas Pangan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau melakukan sidak guna mengantisipasi adanya kelangkaan kebutuhan bahan pokok yang ada di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau ini. Nah, dari sidak yang dilakukan pada hari ini, di mana bersama Kasat Reskrim Polres Karimun, Dinas Disperindak Kabupaten Karimun, serta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Karimun, dengan tujuan selain melakukan sidak di pasar tradisional, Satgas Pangan juga melakukan sidak ke berbagai retail modern. Hal ini selain untuk mengantisipasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di akhir-akhir ini, namun dapat dipastikan untuk Kabupaten Karimun tidak mengalami kelangkaan minyak goreng. Walaupun saat ini jenis minyak yang bersubsidi di harga 14.000 per liternya ini memang sudah mengalami lonjakan seperti untuk di angka 25.000 hingga 26.000 per liternya. Namun dari sidak yang dilakukan pada hari ini sangat dipastikan tidak ada mengalami kelangkaan. Dan tidak hanya itu, sidak yang dilakukan ini juga menyasar ke pasar tradisional untuk mengetahui harga seperti cabai, bawang, serta komoditi lainnya. Nah, dari sidak yang dilakukan, di mana untuk harga cabai merah saat ini memang masih melonjak tinggi, di mana masih dibanderol 72.000 untuk komoditi jenis cabai merah. Sementara untuk seperti daging sapi maupun daging ayam memang masih dibanderol dengan harga yang normal. Kemudian sahabat Tribun, untuk kejelasan lebih lanjut juga mengenai wawancara dari AKP Arsyad Riyandi, di mana beliau menyebutkan ada sekitar 100 ton untuk minyak goreng memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Karimun. Sekian, Nila. Terima kasih banyak Yeni Hartati, wartawan Tribun Batam, atas laporan Anda. Wartawan kami, saudara, juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Arsyad Riyandi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Reskrim Polres Karimun, terus kemudian ada dari Pak Kadis sendiri, Pak Kadis Disperindak, terus kemudian ada juga damping juga Pak Kadis Dinas Pertanian dan Pangan. Kemudian dari tim dan segala macam, tadi kita sudah melakukan pengecekan terhadap komoditi-komoditi yang merupakan bahan pokok, di mana tadi dari tim semuanya pergi ke beberapa pasar-pasar yang ada di Kabupaten Karimun terkhusus. Ada beberapa pasar tradisional, kemudian kita juga melakukan pengecekan di pasar swalayan, kemudian kita juga tadi melakukan pengecekan di gudang,
Kemudian terakhir di sini kita melihat langsung pembongkaran barang-barang yang menjadi komoditi 9 bahan pokok, dan terutama juga tadi kita menjadikan concern yaitu minyak. Minyak dapat dipastikan bahwa Kabupaten Karimun cukup. Tadi kita melihat dan kita sudah melakukan interogasi ataupun komunikasi langsung sama para penjual, di mana mereka menyampaikan bahwa walaupun memang terbatas tapi tercukupi. Dipastikan begitu, terbatas tapi tercukupi. Kita lihat ini juga dari Kabupaten Asahan juga baru kapal datang untuk melakukan pembongkaran minyak, dan kita pastikan bahwa tidak ada kelangkaan minyak di Kabupaten Karimun. Kegiatan ini juga kita gunakan sebagai sarana untuk memastikan bahwa nanti sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah Ramadan Kabupaten Karimun untuk seluruh 9 bahan pokok tercukupi, dan juga kualitas barang. Tadi saya juga telah melakukan pengecekan barang tersebut apakah expire atau tidak. Itu tadi sudah kita lakukan pengecekan, tidak ada yang expire, dan bisa expire-nya sudah kita lihat itu ada 6 bulan, 7 bulan, berarti kita kategorikan bahwa itu layak konsumsi, dan juga barangnya itu merupakan barang yang memang berkualitas yang terverifikasi. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Di kawasan padat penduduk di Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah, meninjau penerima bantuan sosial. Tujuannya tak lain untuk memastikan bantuan sosial memang benar tepat sasaran. Wakil Bupati perempuan pertama di Kabupaten Gresik ini meninjau kediaman penerima bantuan bernama Sahli. Kediaman Sahli terlihat cukup kumuh dengan pintu depan ditutup kayu termasuk jendela. Informasi selengkapnya Willy Abraham, wartawan Surya, akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Willy, bisa diinformasikan bagaimana aktivitas dari Wakil Bupati Kabupaten Gresik kalau bagi-bagi bansos? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, inilah Wakil Bupati Gresik mendatangi langsung kediaman warga untuk mengecek langsung penyaluran bansos yang ada di Kabupaten Gresik. Mendatangi kediaman warga yang cukup padat penduduk ya di kawasan Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik. Di sana Bupati melihat salah satu penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat ini memang kondisinya mengalami sedikit gangguan pola pikir ya, sehingga dia tidak bisa untuk diajak berbicara. Dan ternyata penerima bantuan bernama Salgi ini sudah terdaftar di BPNT dan mendapatkan layanan kesehatan, namun dia tidak mau dirujuk ke rumah sakit, sehingga petugas dari puskesmas mendatangi langsung kediaman Salhi ini untuk mengecek dan memeriksa Salhi setiap sebulan sekali atau 2 pekan sekali. Pada kunjungannya ke rumah penerima bantuan sosial, Wakil Bupati memastikan bahwa penerima bantuan ini sudah tepat sasaran, tercover oleh bantuan sosial dari pemerintah pusat. Sedangkan Kabupaten Gresik sendiri telah memiliki program PKH inklusif, ini yang nanti akan mengcover warga yang dalam kondisi miskin, yang tidak terdaftar di bantuan sosial pemerintah pusat, akan di-cover oleh pemerintah daerah dengan program PKH inklusif. Total ada 25.000 orang warga Gresik yang terdaftar di PKH inklusif. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Willy Abraham, wartawan Surya, atas informasi Anda. Wartawan kami, Saudara, juga telah menghimpun beberapa pernyataan dari Wakil Bupati Gresik, yakni Aminatun Habibah, dan juga pernyataan dari Kadinsos Gresik, Dr. Umi Hoiroh, serta pernyataan keluarga Sahli, yakni Siti Marweyah. Berikut informasi lengkapnya untuk Anda. Melihat, jadi saya ingin ngecek apakah beliau yang memang kondisinya seperti demikian itu sudah tercover oleh teman-teman dari dinas sosial. Ternyata tadi laporannya sudah semua, jadi sudah dapat BPNT, setiap bulan sudah diperiksa oleh memang kondisinya harus diperiksa terus. Jadi syaratnya itu memang tidak Jadi izin kemudian yang bersangkutan
kesehatan secara jaminan sosial sudah kami upayakan secara maksimal, baik itu masuk data DTKS, kemudian mendapatkan bantuan BPNT, dan sudah mendapatkan kartu Indonesia Sehatnya. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan kartu Indonesia Sehat ini, sebenarnya seluruh pelayanan kesehatan bisa diperoleh. Tapi kadang nggak mau. Tapi ini kebetulan nggak mau. Kebetulan secara fisik itu bagus, hanya gangguan pola pikirnya saja karena ada tidak mengganggu orang. Jadi dia lebih kepada gangguan pola pikir ya, psikosa kalau kami mengistilahkannya. Nah, sehingga tidak harus dirujuk ke rumah sakit karena sudah mendapatkan terapi rutin dari petugas kesehatan puskesmas. Terima kasih atas kunjungannya dan terima kasih atas bantuannya. Untuk keluarga Bapak Sandi, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan semoga mereka sehat, selalu diberi rezeki yang banyak. Pernah baru kali ini didatangi sama wakil bupati. Saudara Gubernur Sumsel Herman Deru menghadiri langsung acara musyawarah wilayah Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wilayah 2A Sumatera Selatan Bangka Belitung pada Selasa 22 Maret yang berlangsung di Hotel Harper Palembang. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumsel mendapatkan pemberian award dari Aptisi Pusat atas perhatian sebagai kepala daerah yang peduli terhadap perguruan tinggi swasta di Sumsel, yang mengatakan bahwa para perguruan tinggi swasta ini bersaing dalam meningkatkan kualitas, namun walaupun bersaing tetap harus dapat bersanding. Informasi selengkapnya ada Sri Hidayatun, wartawan Tribun Sumsel yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda, Saudara. Halo Hidayatun, silakan dengan informasi Anda. Halo Sri Hidayatun, silakan dengan informasi Anda. Ya, saudara, kami masih mencoba menghubungkan dengan wartawan Tribun Sumsel Sri Hidayatun, namun sementara kita beralih ke informasi selanjutnya. Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Bolmong ke-68 dilaksanakan dengan sederhana, namun tetap menampilkan berbagai kearifan lokal. Salah satunya yakni tarian dana-dana yang ditampilkan oleh puluhan siswa di Kabupaten Bolmong. Penampilan tarian ini bahkan mendapatkan tepuk tangan meriah dari Bupati Bolmong Yasti Mokoago dan juga Wakil Bupati Bolmong Yani Ronituok. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait semarak Hari Ulang Tahun Kabupaten Bolang Mongondo ini, sudah siap dengan laporannya. Di sebelah sana ada wartawan Tribun Manado Nilton Dorado yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Nilton, silahkan dengan laporan Anda. Halo, terima kasih rekan ya. Tribuners, hari ini pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo resmi mengadakan upacara perayaan Hari Ulang Tahun ke-68 untuk Kabupaten Bolang Mongondo, dan ada berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo, mulai dari lomba memasak hingga penyerahan adat bagi Bupati Bolang Mongondo Yasti Mokoago. Puncaknya dilaksanakan pada hari ini di lapangan
di lapangan kantor Bupati Kecamatan Lolak, tepat di kantor Bupati, dan salah satu rangkaiannya adalah tarian dana-dana yang dilakukan oleh puluhan siswa yang ada di Kabupaten Bola Mongondo. Nah, tarian ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari Bupati Bola Mongondo Yasti Suprejo Mokago hingga Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando. Dan setelah upacara dilaksanakan, Bupati dan Wakil Gubernur menghadiri paripurna istimewa di kantor DPRD Bola Mongondo yang berlangsung sekitar 30 menit, dan ini juga merupakan perayaan hari ulang tahun Kabupaten Bolmo yang terakhir untuk pasangan Bupati Bola Mongondo Yasti Mokago dan Yani Ronituk, karena masa jabatan keduanya akan berakhir pada Mei 2022 nanti. Sedangkan Wakil Gubernur Sulu Stephen Kando memastikan jika PJS yang akan masuk nanti untuk menggantikan Bupati Yasti Mokago masih berasal dari Kabupaten Bola Mongondo atau berasal dari putra Bolmong sendiri. Perayaan HUT Kabupaten Bolmong memang mengangkat kearifan lokal dan mendapat sambutan yang luar biasa dari Wakil Gubernur Stephen Kando. Sekian, rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Nilton Dorado, wartawan Tribun Manado atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Nilton. Kita kembali ke Sumatera Selatan, Saudara. Gubernur Sumsel Herman Deru menghadiri langsung acara musyawarah wilayah Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wilayah 2A Sumatera Selatan Bangka Belitung pada Selasa 22 Maret yang berlangsung di Hotel Harper Palembang. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumsel mendapatkan pemberian award dari Aptisi Pusat atas perhatian daerah kepala daerah yang peduli terhadap perguruan tinggi swasta di Sumsel. Informasi selengkapnya, Sri Hidayatun, wartawan Tribun Sumsel, sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Hidayatun, silakan dengan laporan Anda. Iya, Nila, terima kasih atas ini ya. Permisa Tribuners, dapat kami laporkan bahwa Gubernur Sumsel Herman Deru menghadiri langsung acara musyawarah wilayah Aptisi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Sumsel Wilayah 2A, yaitu Sumatera Selatan dan Bangka Belitung pada Selasa kemarin di Hotel Harper. Nah, dalam kesempatan ini memang Gubernur Sumsel Herman Deru mendapatkan award dari Aptisi Pusat sebagai salah satu gubernur yang memberikan perhatian khusus kepada perguruan tinggi swasta di Sumatera Selatan. Nah, dalam kesempatan ini Gubernur juga akan memberikan berjanji akan memberikan beasiswa kepada dosen dan mahasiswa yang ada di seluruh perguruan tinggi, baik itu swasta maupun negeri yang ada di Sumatera Selatan. Nah, dalam kesempatan ini juga memang Gubernur Sumsel Herman Deru ini mendapatkan penghargaan ini di seluruh Indonesia ini, termasuk dari salah satu 3 di antara gubernur yang mendapatkan award dari Aptisi Pusat ini. Danila, pada saat kemarin ini kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Aptisi Pusat, yaitu Bapak Budi Jatmiko. Nah, ia juga mengatakan bahwa peran perguruan tinggi swasta di Indonesia ini sangat penting di dalam memajukan pendidikan Indonesia. Karena itu ia juga meminta mendorong dan kepala daerah agar juga ikut berpartisipasi, memberikan perhatiannya kepada perguruan tinggi swasta lainnya, seperti salah satunya seperti Gubernur Sumsel Herman Deru yang telah memberikan perhatiannya kepada perguruan tinggi swasta yang ada di Sumatera Selatan. Dan ia berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan semacam ini dapat mendorong kembali para kepala daerah ini untuk bisa memberikan perhatian khusus kepada perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Mila. Oke, terima kasih banyak Sri Hidayatun, wartawan Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali ingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.